Kabar tak menyenangkan, datang dari Francesco Bagnaia. Pembalap Ducati itu mengalami kecelakaan mobil di Ibiza, dan diketahui kadar alkoholnya melewati batas legal. Dalam pemberitaan yang dilaporkan dua media lokal Spanyol, yakni Periódico de Ibiza dan Diario de Ibiza, sang bintang MotoGP menabrakkan mobil Citroen ke parit di sisi jalan pada Selasa, 5 Juli 2022, dini hari waktu setempat. Pengawal sipil dan polisi setempat tiba di lokasi kejadian serta melakukan tes Briat Halisar, uji kadar alkohol, kepada pengemudi, yang kemudian diidentifikasi sebagai Pecco Bagnaia. Hasil tes menunjukkan angka 0,87 mg per liter. Ini 3 kali lipat dari kadar alkohol secara legal, yaitu 0,25 mg per liter, yang diizinkan bagi pengemudi di Spanyol untuk berada di belakang kemudi mobil. Dilaporkan pula bahwa, Bagnaia seorang diri dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi. Beruntung, pemuda asal Italia itu tidak menderita cedera serius. Ducati telah mengonfirmasi kebenaran berita kecelakaan Pecco atas permintaan dari motorsport.com. Akan tetapi, pabrikan Borgo Panigale belum merilis pernyataan publik perihal insiden yang melibatkan pembalapnya itu. Adapun kini, lisensi mengemudi Bagnaia terancam dicabut. Akibat pelanggaran ini, dia juga berpotensi menerima hukuman larangan mengemudi selama 1 hingga 4 tahun. Kecelakaan mobil yang dialami Bagnaia di Ibiza terasa ironis, lantaran Bagnaia baru saja menuntaskan paruh musim pertama MotoGP 2022 dengan torehan kemenangan gemilang pada Grand Prix Belanda. Kendati begitu, Bagnaia menggunakan akun media sosialnya untuk meminta maaf, sembari menegaskan dirinya bukan seseorang yang gemar mengonsumsi alkohol. Tadi malam saya berada di Ibiza dengan teman-teman saya untuk pesta selama jeda dari MotoGP. Kami merayakan dan bersulang bersama untuk kemenangan saya di GP Belanda. Saat saya meninggalkan disko pada jam 3 pagi, saya melewati bundaran dan saya berakhir dengan roda depan mobil di parit, tanpa melibatkan kendaraan atau orang lain. Saya minta maaf atas apa yang terjadi. Saya praktis bukan peminum, dan itu adalah kecerobohan serius yang seharusnya tidak terjadi. Saya meminta maaf kepada semua orang, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya telah memetik pelajaran ini. Jangan pernah mengemudi setelah minum alkohol. Pengumuman resmi kepindahan Pol Espargaro ke KTM diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Hingga MotoGP 2022 memasuki paruh musim, KTM belum juga mengumumkan kepindahan Pol Espargaro. Seperti diketahui, setelah 2 tahun memperkuat tim pabrikan Repsol Honda, pembalap asal Spanyol itu akan kembali ke Pierer Mobility AG. Namun, musim depan ia tidak akan memperkuat tim pabrikan KTM, melainkan skuad satelit Tech3. Tech3 pun rencananya bakal berganti motor dari KTM RC16 ke gas-gas. Pun begitu, gas-gas yang akan dipakai Tech3 nanti masih identik dengan KTM RC16. Di Tech3, Espargaro rencananya akan diduetkan dengan Remy Gardner. Pete Beirer selaku Direktur Motorsport Pierer Group tidak membantah kabar kepindahan Espargaro. Namun, ada alasan yang membuat KTM belum bisa mengumumkan resmi kembalinya pembalap berusia 31 tahun tersebut. Honda Racing Corporation selaku pemilik tim Repsol Honda, memiliki klausul, bila pembalap yang masih terikat kontrak tidak boleh berhubungan dengan kompetitor sampai 31 Juli. Kendati begitu, aturan tersebut tidak bisa mencegah para pembalap maupun manajer mereka untuk melakukan kesepakatan awal dengan tim baru. Manajer pembalap juga bisa menandatangani letter of intent, alias dokumen awal komitmen kerjasama. Dengan kondisi seperti ini, Pol Espargaro tidak akan diresmikan sebagai pembalap gas-gas Tech3 sampai Agustus mendatang. Adapun pengumuman resmi pergantian motor Tech3 dari KTM ke gas-gas akan diumumkan di GP Austria pada 19 hingga 21 Agustus nanti. Seperti dikutip Speedweek.com, Beirer tidak membantah bila Espargaro akan kembali dengan menggeber gas-gas di Tech3. Dengan rencana tersebut, pabrikan asal Austria itu harus mengucapkan selamat tinggal untuk pemenang 4 lomba MotoGP bersama mereka, Miguel Oliveira. Setelah 7 tahun, pembalap asal Portugal itu menolak untuk dipindah ke Tech3. Kabar terakhir menyebut Oliveira tengah bernegosiasi serius dengan tim with URNF yang musim depan akan berganti motor dari Yamaha ke Aprilia. Rencananya, tahun depan Oliveira akan menggeber Aprilia RSGP versi 2022, bersama Raul Fernandez yang musim ini membela Tech3. Pembalap with URNF Yamaha, Darin Binder, berpikir realistis untuk masa depannya di MotoGP dengan mengatakan, ia tak masalah turun ke Moto2 musim depan. Binder menyadari performanya belum memenuhi ekspektasi tim sejauh ini dalam musim pertamanya di MotoGP.
Meski begitu, pembalap asal Afrika Selatan itu memiliki keinginan untuk bertahan mengendarai motor Aprilia. Dari 11 balapan yang telah dilakoninya sepanjang musim ini, Binder berhasil mengumpulkan 10 poin berkat finish ke-10 dan ke-12 di Mandalika dan Catalunya. Mengendarai Yamaha YZR M1 2021, Binder lebih baik dibandingkan dua rookie Tech3 KTM, Remy Gardner dan Raul Fernandez, yang digadang-gadang tampil apik di MotoGP. Namun, pembalap 24 tahun itu menyadari hal tersebut tak cukup untuk membuatnya mempertahankan posisi. Meski RNF Racing menegaskan tak ingin mengambil pembalap dari Moto2 tahun depan. Saya merasa hingga saat ini, saya masih memiliki peluang untuk mempertahankan tempat saya. Saya berharap mendapatkan kejelasan pada jeda musim panas ini. Jika tidak memiliki kemungkinan bertahan di MotoGP, saya harus melihat apakah ada opsi di Moto2. Itu merupakan prioritas saya berikutnya. Darin Binder mengatakan timnya saat ini tak menuntut banyak hal darinya, terlebih ini musim pertamanya di MotoGP dan langsung naik dari Moto3. Menurutnya, banyak hal yang sangat berbeda dengan kategori yang dilakoni sebelumnya dan butuh banyak waktu untuk mempelajari segalanya dengan baik. Saya hanya melakukan yang terbaik dan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin yang telah diberikan kepada saya ini. Jika pada akhirnya tidak cukup dan saya harus pergi ke Moto2, saya akan tetap senang karena saya akan tetap mengendarai motor balap. Mendekati Agustus, Jorge Martin makin berharap terpilih mengisi slot kosong dalam tim Ducati. Apalagi ia sudah membuktikan prestasi lebih baik daripada Enea Bastianini dalam 4 balapan MotoGP. Pembalap Pramac Racing tersebut memaksimalkan beberapa putaran akhir sebelum jeda musim, untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya. Dengan kondisi luka operasi tangan kanan mengalami infeksi, Martin rutin mendulang poin sejak MotoGP Italia. Ia mampu finish ke-13 di Mugello, runner-up Barcelona, urutan ke-6 Sachsenring dan urutan ke-7 Assen. Pembalap asal Spanyol itu mengoleksi 42 poin dan duduk di peringkat ke-11. Sebaliknya, Bastianini hanya meraih seperempatnya pada periode yang sama. Rider Gresini Racing itu terjatuh dan gagal finish 2 kali, baru dapat 11 poin dari MotoGP Jerman dan Belanda. Dalam 3 lomba terakhir, La Bestia bahkan tidak lolos ke Kyoto. Kepada motorsport.com, Jorge Martin mengutarakan kekecewaan tak bisa menyudahi balapan di posisi lebih baik. Ia tercecer di belakang akibat hujan yang mulai turun. Pembalap berjuluk Martinator menemukan momentum kebangkitan setelah MotoGP Prancis. Menariknya, ia tidak mengincar pemuncak klasemen, melainkan Bastianini. Setelah Prancis, yang mana sangat berat, kami selalu meningkat, membaik dari sisi kecepatan dan kepercayaan diri dan semua secara umum. Saya juga gembira, karena kami berada di depan Enea dalam 4 balapan dan itu juga penting. Saya kira itu penting untuk masa depan. Beberapa waktu lalu, Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, menekan perlunya memberikan kesempatan yang adil untuk Bastianini dan Martin memamerkan potensinya.